Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan saya dengan channel Dakwah Muslim. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi sahabat Al-Quran yang baru belajar membaca Al-Quran. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lanjutkan belajar kitab, belajar membaca Al-Quran beserta belajar tajwidnya. Mari kita mulai dengan pembacaan tajwid dengan harapan semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat, barokah, terutama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ini fasabbih ini dibaca pendek. Haknya jangan sampai ketukar dengan kha. Haknya ini di tengah tenggorokan keluarnya. Fasabbih, begitu. Fasabbih bihamdi rabbika. Bihamdi, mim mati bertemu dengan dal. Cara bacanya jelas terang karena bacaan izhar safawi. Bihamdi rabbika. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi fasabbih pendek, bihamdi pendek juga, rabbika pendek, semuanya pendek ya. Wastaghfir, yang ini jangan dibaca wastaghfir. Kenapa? Karena yang berdiri ini hamzah wasol. Hamzah wasol itu kalau ada di tengah ya. Kalau ada alif seperti ini terus ada sukun setelah alif, nah, bentuk alif itu hamzah wasol ya. Makanya kalau di tengah seperti ini tidak dianggap hamzah wasolnya, langsung masuk ke sinnya, was seperti itu, wastaghfir, taghfir. Jadi roknya harus roknya tipis, wastaghfir. Hunya sukun. Kenapa? Karena waqaf. Nah, ini jangan dihilangkan, fir. Haknya jangan dihilangkan. Kita ulang sekali lagi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kita lanjutkan. Kashafna anhum azabal khizy. Ya. Kashafna. Ya, kashafna. Kashafna, nanya yang panjang. Karena di sini ada alif sebelumnya fathah atau alif diawali dengan fathah. Mad asli atau mad tabi'i. Kashafna anhum azabal anhum. Nun mati bertemu dengan ha. Cara bacanya jelas terang. Karena bacaan izhar halqi. Jadi tidak boleh didengungkan, tidak boleh disentak. Anhum salah. Anhum juga salah. Yang betul anhum, begitu. Kashafna anhum azabal. Mim mati bertemu dengan ain. Juga sama seperti anun mati bertemu dengan ha. Sama-sama cara bacanya jelas terang. Kenapa?
karena yang ini bacaan izhar safawi. Kalau yang ini izhar halqi, yang ini izhar safawi. Kashafna anhum azabal khizyi. Azab, zanya dibaca panjang karena ada alif diawali dengan fathah. Alif sebelumnya fathah, mad asli atau mad tabi'i. Azabal khiz, ya seperti tadi yang saya bilang, kalau ada seperti alif seperti ini, terus setelah yang berdiri ini alif seperti alif ini, itu fakaan sukun atau tasydid seperti itu, maka ini namanya hamzah wasal. Kalau ada di tengah-tengah seperti ini, maka itu harus tidak dianggap, harus dibuang atau tidak dianggap, kecuali ada di depan sini. Baru itu harokatnya fathah atau kasroh atau dhammah begitu ya. Azabal khizy. Ya-nya jangan sampai hilang, walaupun ya-nya tetap dibaca sukun. Khizy, begitu ya. Kita ulang sekali lagi. Kashafna anhum azabal khizy. Lanjutkan. Laqad labithtum fi kitabillahi ila yaumil ba'ats. Jadi bacanya ba'ats, fa-nya jangan hilang ya. Kita ulang sekali lagi. Laqad labithtum fi kitabillahi ila yaumil ba'ats. Jadi laqad labithtum, laqad di sini ada huruf qalqalah dal sudah memenuhi syarat yaitu sukun atau mati dalnya, maka ini bacaan qalqalah. Karena ada di tengah berarti qalqalah sughra. Jadi qalqalah sughra itu agak rendah pantulannya. Laqad seperti itu ya. Laqad labithtum, begitu ya. Harus dipantulkan ke dalnya, tapi agak rendah ketimbang qalqalah kubra. Laqad labithtum fi kitabillahi. Labithtum pendek. Terus mim mati bertemu dengan fa. Labithtum fi. Mim mati bertemu dengan fa. Cara bacanya jelas terang karena bacaan izhar safawi. Izhar safawi itu hurufnya semua huruf hijaiyah. Apabila ada nun mim mati bertemu dengan semua huruf hijaiyah selain ba dan mim, maka baca jelas terang, baca izhar safawi. Begitu. Laqad labithtum fi kitabillahi. Fi di sini ada ya mati sebelumnya kasroh, berarti dibaca panjang. Dibaca panjang dua ketukan karena ada ya mati diawali dengan kasroh atau ya mati sebelumnya kasroh. Mad asli atau mad tabi'i. Fi kitabillahi. Kitabillahi, ta dibaca panjang dua ketukan karena ada alif diawali dengan fathah, mad asli atau mad tabi'i. Laqad labithtum fi kitabillahi. Lafdul jalalah Allahi, lafdul jalalah ada di tengah, panjangnya hanya dua ketukan ya, tidak boleh lebih. Panjangnya dua ketukan, tidak boleh kurang. Kalau ada di pan juga sama, panjangnya dua ketukan. Kalau ada di akhir kalimat itu baru panjangnya boleh dua ketukan, boleh 4 ketukan, boleh 6 ketukan. Kenapa? Karena berubah menjadi mad arid lisukun. Yang awalnya mad asli
berubah menjadi mad arid li sukun kalau ada di terakhir kalimat, akhir kalimat begitu. Laqad labithtum fi kitabillahi ila yaumil ba'ts. Ila di sini panjang dua ketukan karena di sini ada alif diawali dengan fathah atau ditandai dengan tanda berdiri. Fathah berdiri itu panjang dua ketukan ya. Baik itu ada di atas maupun di bawah itu sama-sama panjang dua ketukan. Yang ini ada di atas berarti panjang dua ketukan. Mad asli atau mad tabi'i. Ila yaumil ba'ts. Jadi di sini yau. Yau itu sifat lin, lentur, lemes. Tidak boleh disentak, tidak boleh didengungkan, tidak boleh dipanjangkan. Yaumi, salah. Yaumil itu salah. Ila yaumil ba'ts. Sifat lin. Alif lam di sini ada alif lam ya. Atau alif lam apa tandanya sukun berarti al-qamariyah. Al-qamariyah. Ba'ts sa-nya jangan dihilangkan. Terus disukunkan gitu ya, bukan di kasroh. Tapi kasroh ini berubah menjadi sukun karena di akhir kalimat. Begitu. Kita ulang sekali lagi. Laqad labithtum fi kitabillahi ila yaumil ba'ts. Kita lanjutkan. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld. Wa ma ja'alna li basharin. Wa ma ja'alna. Wa ma panjang dua ketukan karena ada alif diawali dengan fathah. Yang berdiri ini alif. Terus sebelumnya alif itu berharokat fathah. Itu panjang dua ketukan. Karena mad asli di apa namanya? Karena mad asli atau mad tabi'i. Jadi pasangannya jika kalau mau dipanjangkan berarti harus alif pasangannya fathah begitu. Kalau waw mati pasangannya dhammah. Kalau ya sukun pasangannya kasroh seperti itu ya. Baru itu dibaca panjang. Wa ma ja'alna li basharin. Ja'alna na panjang sama dengan ma karena ada alif diawali dengan fathah panjang dua ketukan mad asli atau mad tabi'i. Wa ma ja'alna li basharin min qablika. Di sini ada tanwin bertemu dengan mim. Cara bacanya masuk ke mim disertai dengung karena bacaan idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah hurufnya 4 ya nun mim wawu. Jadi ini no tanwin bertemu dengan mim atau non mati bertemu dengan mim sama ya. Tanwin atau non mati bertemu dengan mim. Yang ini tanwin bertemu dengan mim. Cara bacanya masuk ke mim disertai dengung dua ketukan karena idgham bi gunnah. Idgham masuk bi gunnah dengan dengung. Berarti masuk ke mim disertai dengung dua ketukan. Wa ma ja'alna li basharin min qablika. Jadi di sini ada nun mati bertemu dengan qaf. Cara bacanya samar didengungkan, siap-siap ke huruf qafnya. Ya, nun matinya ditambah dengan ng. Yang ditambah dengan ng itu ketika bertemu dengan qaf dan atau kaf seperti itu. Nun mati atau tanwin bertemu dengan qaf atau kaf baru ditambah dengan ng. Jadi bacanya ming seperti itu, bukan dibaca milqa, itu salah. Yang betul min qablika seperti itu. Li basharim min qablika. Di sini ada ba mati, hurufnya qalqalah.
sudah memenuhi syarat yaitu sukun, maka bacaan qalqalah. Karena di tengah berarti qalqalah suro. Begitu ya. Li basyarim min qablika. Jadi pantulannya itu tidak besar atau lebih rendah pantulannya, tidak tinggi. Li basyarim min qablikal khuld. Nah, di yang ini ada alif lam, tandanya sukun, berarti al-qamariyah. Khuld. Nah, dalnya berubah menjadi sukun. Kalau sudah berubah menjadi sukun, berarti berlaku hukum qalqalah. Karena dalnya ini termasuk huruf qalqalah. Syaratnya harus sukun. Karena ini di akhir berarti sukunkan, dipantulkan ke huruf dalnya, lebih tinggi pantulannya. Wa ma ja'alna li basyarim min qablikal khuld. Kita lanjutkan. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harf. Wa minan nasi. Di sini ada alif lam, tandanya tasydid. Setelah alif lam itu ada tasydid, atau di atasnya alif lam itu ada tasydid. Begitu sama ya. Itu tandanya asy-syamsiyah. Kalau tasydid berarti asy-syamsiyah. Kalau sukun al-qamariyah. Alif lam ta'rif asy-syamsiyah. Wa minan nasi. Nanya dibaca panjang karena ada alif, diawali dengan fathah. Mad asli atau mad tabi'i. Begitu. Wa minan nasi man ya'budullaha. Sini ada nun mati bertemu dengan ya. Cara bacanya masuk ke ya disertai dengung karena idgham bigunnah. Mai seperti itu, dengung dua ketukan karena idgham bigunnah. Mai ya'budullaha. Di sini ada Allah atau lafdzul jalalah. Lafdzul jalalah itu kalau di tengah berarti panjang hanya dua ketukan. Begitu ya. Ini panjang dua ketukan, mad asli atau mad tabi'i. May ya'budullaha ala harf. Ya, seperti itu ya. Ala panjang dua ketukan karena ada tanda berdiri di atasnya lam, maka lamnya dibaca panjang dua ketukan karena mad asli atau mad tabi'i. Ala harf, roknya tafkhim tebal ya. Karena sebelumnya fathah maka ditebalkan. Ala harf, fa-nya jangan sampai dibuang, tetap dibaca tapi sukun. Bacanya ala harf. Begitu. Kita ulang sekali lagi biar cepat lancar bacaan kita. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harf. Lanjutkan. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Wa in kanat wahidatan. Wa in kanat nun mati bertemu dengan kaf. Cara bacanya samar didengungkan, siap-siap ke huruf kafnya, non matinya ditambah dengan ng sehingga bacanya itu ing, seperti itu. Jadi dibaca ing. Ya. Ikhfa ini namanya ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki itu tidak semuanya dibaca ing. Yang dibaca ing itu ketika bertemu dengan kaf atau kof. Karena di situ ditambah dengan ng ya.
Wa in kanat, begitu ya. Kanat, K-nya panjang 2 ketukan karena di sini ada alif. Yang berdiri ini alif, terus K-nya berharokat fathah. Alif pasangannya fathah, berarti K-nya dibaca panjang 2 ketukan, mad asli atau mad tabi'i. Wa in kanat wahidatan, taknya, nah, karena huruf hamas harus ada desisnya, harus ada nafas yang keluar. Kanat, begitu ya. Wa in kanat wahidatan, wa panjang 2 ketukan karena ada alif diawali dengan fathah, mad asli atau mad tabi'i. Wa in kanat wahidatan falahan nisf, falahan wahidatan fa, tanwin bertemu dengan fa. Cara bacanya samar didengungkan, siap-siap ke huruf fa-nya karena bacaan ikhfa hakiki. Ya, ini ikhfa hakiki samar. Jadi tidak usah dibaca ditambah dengan n-gate ya. Jadi bacanya wahidatan, bukan di wahidatan falah ya. Tapi wahidatan falahan, begitu ya. Wahidatan falahan nisf ya. Hanya awalnya dibaca panjang karena bertemu dengan hamzah wasol, ini alif ini. Kalau ada alif ya, hamzah wasol yang di depan ini, alif lam itu alifnya itu hamzah wasol karena bisa berharokat, begitu. Falahan nisf, diapit falah dan alif dan nisf ya, makanya tidak dianggap alif dan hamzah wasolnya ini, dibuang. Falahan nisf, di sini ada kan ada alif lam, terus setelah alif lam itu ada tanda tasydid, berarti asyamsiyah, dengung karena non tasydid ya. Yang ada tasydidnya karena nun ketika ditambah dengan tasydid berarti gunnah, dengung, begitu. Gunnah musyaddadah. Wahidatan falahan nisf, begitu. Kita ulang sekali lagi biar cepat lancar bacaan kita. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Kita lanjutkan. Fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Fi sittati ayyamin, fi panjang 2 ketukan karena ada ya mati ya. Setelah fi itu ada ya mati, fi-nya berharokat kasroh, berarti fi-nya harus dibaca panjang karena ya mati diawali dengan kasroh. Pasangannya ya mati itu kasroh baru dibaca panjang. Fi sittati ayyamin, sittati pendek, ayyamin ya panjang 2 ketukan karena ada alif diawali dengan fathah, mad asli atau mad tabi'i. Fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Ayyamin thumma istawa, tanwin bertemu dengan sa. Cara bacanya samar didengungkan, siap-siap ke huruf sa-nya karena bacaan ikhfa hakiki ya. Ayyamin thumma istawa, mim tasydid berdiri sendiri, gunnah musyaddada, thumma istawa. Jadi ini hamzah wasol diapit antara thumma dan istawa ya, langsung masuk ke sinnya, sin sukun. Thumma istawa 'alal 'arsy. Tawa panjang 2 ketukan karena ada tanda berdiri di atasnya. Ya, gampangnya seperti itu. Panjang 2 ketukan, mad asli atau mad tabi'i. Thumma
istawa 'alal 'arsy 'alal 'arsy 'alal 'arsy. Alif lam qamariyah tandanya sukun, arsh ro-nya ro tafkhim tebal karena sebelumnya fathah. Shinnya harus disukunkan karena di akhir kalimat. Tsumma istawa 'alal 'arsy. Seperti itu. Kita ulang sekali lagi. Fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Gitu ya. Wa anna kunna, nun tasydid gunna musyaddada karena berdiri sendiri nun tasydidnya. Terus nanya dibaca panjang karena ada alif diawali dengan fathah. Mad asli atau mad tabi'i. Wa anna kunna sama dengan anna ya. Ada tasydid gunna nun tasydid gunna musyaddada, ada alif diawali dengan fathah mad asli atau mad tabi'i. Nanya dibaca panjang. Wa anna kunna naq'udu minha, naq'udu qalqalah ya. Karena huruf qafnya huruf qalqalah, terus sudah memenuhi syarat yaitu sukun atau mati. Qalqalah karena ada di tengah berarti qalqalah sughra, lebih rendah pantulannya. Naq'udu minha, nun mati bertemu dengan ha jelas terang karena izhar halqi ya. Minha jelas tidak boleh disentak. Minha salah, dengung. Minha salah juga, harus jelas. Minha non matinya jelas, hanya juga jelas. Minha, ha panjang dua ketukan karena ada alif yang berdiri ini, terus sebelumnya alif berharokat fathah. Alif diawali dengan fathah, mad asli atau mad tabi'i, dua ketukan. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Maq'ida, qa panjang dua ketukan karena ada alif diawali dengan fathah, mad asli atau mad tabi'i. Maq'ida lis-sam'. Jadi lis-sam'i mim mati bertemu dengan ain, izhar safawi, jelas terang. Lis-sam', begitu ya, ainnya jangan dihilangkan, harus disukunkan, tetap dibaca. Lis-sam', gitu ya. Kita ulang sekali lagi biar cepat lancar bacaan kita. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Sanulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'b. Sanulqi fi qulubil ladzina, sanulqi, ki dibaca panjang dua ketukan karena ada ya mati diawali dengan kasrah ya, mad asli atau mad tabi'i. Sanulqi fi qulubil ladzina, fi panjang dua ketukan karena ada ya mati diawali dengan kasrah, ya mati sebelumnya kasrah, mad asli atau mad tabi'i. Sanulqi fi qulubil ladzina, qulu panjang dua ketukan karena ada waw mati, waw sukun diawali dengan dhamma atau waw sukun sebelumnya berharokat dhamma. Fi qulubil, mad asli atau mad tabi'i. Sanulqi fi qulubil ladzina, alladzina alif lam tandanya tasydid asy-syamsiyah. Zi panjang dua ketukan karena ada ya mati diawali dengan kasrah, mad asli atau mad tabi'i.
Sanulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'b. Kafaru awalnya panjang, kafaru berhubung bertemu dengan hamzah ya, runya ini langsung runya tidak dianggap wau alif dan hamzahnya ini tidak dianggap, dibuang saja, langsung masuk ke ro. Kafarur ru'b seperti itu. Alif lam di sini, alif lam berarti ada tasydid. Kalau ada tasydidnya berarti asyamsiyah. Ru'b ba-nya disukunkan, berlaku hukum qalqalah karena ada di akhir, berarti qalqalah kubara, agak tebal, agak tinggi pantulannya. Ru'b seperti itu. Kafarur ru'b. Kita ulang sekali lagi. Sanulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'b. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi sahabat Al-Quran yang baru belajar membaca Al-Quran. Terima kasih, saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah membalasnya dengan yang terbaik untuk sahabat semuanya, baik yang sudah subscribe maupun yang belum, baik yang sudah bergabung maupun yang belum. Dan saya mohon maaf apabila ada keterangan atau penjelasan saya atau bacaan saya yang salah, tolong disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.